Jujur dalam Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sidik. Nah, yang artinya benar dan dapat dipercaya. Dalam Islam, jujur merupakan hal yang utama atau induk dari sifat-sifat terpuji, mahmudah. Jujur adalah sikap yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Salah satu keutamaan kejujuran adalah mengantarkan pelakunya kepada kebaikan dan surga. Subhanallah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Wa iyyakum wal kadhiba fa idal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur tuh. Jadi jujur itu dianjurkan. Maka hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantar ke surga. Dan sesungguhnya yang terus-menerus berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Dan seseorang yang terus-menerus berdusta, bohong aja, dengan istri bohong, dengan anak bohong, dengan tetangga bohong, dengan murid bohong, dengan mahasiswa bohong, dengan dosen bohong, terus saja bohong, ya, maka akan dicatat sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Nah, ini tentang keberuntungan orang yang jujur dan kerugian bagi orang yang suka berbohong. Jangan bohong. Apalagi ngajak-ngajak bohong. Berserempak, berjamaah bohong. Gimana ini? Akan sampai ramai nanti dalam hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali nih membagi tingkat jujur sebagai berikut, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jujur dalam lisan atau ucapan, menyangkut dalam menyampaikan informasi, apakah benar atau hoax. Nah, ini kita harus selalu menjaga lisan, pertimbangkan dulu gitu. Sebelum keluar kalimat, pertimbangkan, pikirkan ya dari hal kejadian itu gitu. Jangan sampai asal bunyi. Jujur dalam niat mengenai keikhlasan di hati nih. Misal ketika beribadah, seseorang hendak mengharap ridho Allah atau mengikuti riya karena nafsunya. Jujur dalam niat, nah ini. Jujur dalam tekad, maksudnya seberapa kuat keinginan seseorang untuk menggapai apa yang diharapkannya. Apabila ia bisa tergoyahkan atau bersungguh-sungguh. Jujur dalam perbuatan perihal kesesuaian seseorang dalam menampilkan perilaku yang dilakukannya dengan apa yang di dalam hatinya. Dan yang kelima, jujur dalam menerapkan makomat dalam agama seperti khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap hanya kepada Allah. Dikatakan bahwa tingkatan jujur inilah yang paling tinggi dan bisa dilakukan oleh para ahli tasawuf. Nah, ini jadi tentang pandangan Imam Al-Ghazali tentang kejujuran tadi. Selanjutnya hadirin, Islam mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tetap teguh memegang kejujuran, meskipun kejujuran itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri atau orang-orang yang dicintainya. Kejujuran bukan sekedar etika sosial, tetapi merupakan perintah Allah. Nah, ini perintah Allah dan ciri utama orang-orang yang bertakwa. Tuh, gitu kejujuran itu. Sebagaimana Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Tuh, gitu. Di orang yang beriman selalu dihimbau, tidak hanya cukup beriman, tingkatkan keimanannya menjadi manusia yang takwa, gitu, supaya terus meningkat dan tetap stabil dalam ketakwaannya kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus melekat dalam kehidupan seorang muslim. Paksakan, pelajari, usahakan supaya tetap menjadi orang-orang yang jujur. Selanjutnya hadirin wal hadirat, ayat di atas juga mengajarkan bahwa orang jujur layak dipercaya karena mereka selalu berkata benar dan menepati janjinya. Hikmah perilaku jujur inilah yang menjadikan seseorang dihormati dan diandalkan oleh orang lain. Jadi kalau akan menyuruh itu, misalnya akan meminta bantuan itu, jadi perhitungannya itu orang itu jujur, gitu ya. Orang itu jujur, orang itu bisa diminta bisa diminta dibantu karena pertanggungjawabannya cukup akurat misalnya. Jadi mempertahankan kejujuran di tengah benturan kepentingan membutuhkan integritas yang kuat. Hal ini adalah ujian moral tertinggi yang memerlukan keberanian untuk menolak kompromi, mengutamakan kebenaran di atas keuntungan pribadi. Sabda Nabi, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jujur dari lubuk hatinya, melainkan Allah haramkan dirinya atas neraka. Tuh gitu. Jadi istiqomah dalam pengakuan diri atas syahadat kepada Allah, syahadat terhadap Rasulullah, betul-betul benar-benar ditanamkan, dikuatkan dalam hatinya. Sehingga orang yang seperti ini haram jasadnya dibakar di api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari dari tempat yang sangat keji dan tidak menyenangkan, yaitu neraka. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang mukmin tidak boleh mengubah kebenaran hanya karena rasa suka atau benci. Awas, hati-hati. Karena saya benci nih, orang benar jadi tidak benar gitu ya. Orang yang tidak baik jadi baik. Nah, itu misalnya gitu ya. Hal-hal itu menjadi hal yang perlu mendapatkan gambaran. Jadi seorang mukmin tidak boleh mengubah kebenaran hanya karena rasa suka atau benci. Allah berfirman, "Ya ayyuhan amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu, bapamu, atau kerabatmu. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa kejujuran harus ditegakkan meskipun merugikan kepentingan diri sendiri maupun keluarga. Ini sangat tegas tentang kejujuran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara agar memperteguh kejujuran meski berhadapan dengan kepentingan. Gimana nih caranya? Nah, ini ada cara yang kita ungkap. Yang pertama, senantiasa berdoa agar bisa senantiasa menjadi orang yang jujur, begitu. Doanya mungkin kita ambil dari Al-Qur'an nih. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ketika kita berdoa dengan kalimat ini, maka tidak dimulai dari kata wakul, tapi dimulai dari rabbi adkhilni, gitu ya. Kalau tadi kan rabbi adkhilni mudkhala sidqin, katakanlah hai Muhammad, gitu ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad gitu untuk mengatakan
Itu, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ini doa luar biasa, ini perlu terus dikumandangkan. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Tuh, kita masuk kelompok mana, bergabung dengan siapa, selalu kita berada di posisi-posisi tentang kebenaran itu. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Seandainya harus keluar dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Orang yang bertakwa akan selalu berkata jujur dan amanah dalam setiap hal yang terjadi, tidak akan mementingkan kepentingan pribadi, saudaranya, kelompoknya, dan keluarganya. Yang mereka cari adalah ridho Allah dan ampunannya. Dia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, ini merupakan perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang muslim supaya tetap menjadi orang yang jujur dan juga sangat dibanggakan karena dengan ketakwaannya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ya. Di mana saja, di rumah, di masjid, di luar sekolah, di sekolah. Terus takwa itu menggelora dalam jiwa. Terus yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkuat tauhid. Nah, dan ingat konsekuensi akhirat. Nah, nih. Kuatkan keyakinan akan sifat Allah yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Sadari bahwa berbohong demi kepentingan duniawi tidak akan menambah rizki yang telah digariskan, justru menghilangkan keberkahan dan mendatangkan siksa di akhirat. Jadi ini tercatat bagus, ya, terlihat bagaimana orang-orang yang terus memperkuat tauhid keyakinan dengan segala cara belajar bersama guru, bersama ustadz, bersama kiai, ya, supaya mendapatkan kekuatan sehingga tauhidnya kuat, imannya hebat, keyakinannya juga mantap. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, nah ini, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Ada yang bertanya, zarrah itu apa? Karena zarrah, ya, dikatakan zarrah itu adalah benda yang tidak bisa dibagi dua. Itu zarrah, jadi benda yang paling kecil. Jadi perbuatan yang sekecil itu pun akan dilihat balasannya. Kesalahan sekecil apapun akan diperlihatkan akibatnya. Maka kita beristighfar kepada Allah. Mungkin selama ini banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disadari, seolah-olah pekerjaan ini, perbuatannya tidak ada yang mengawasinya. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, meninggalkan hal yang membimbangkan. Jadi meninggalkan hal yang membimbangkan. Orang yang jujur akan meninggalkan perkara yang membimbangkan hati dan beralih kepada hal yang meyakinkannya, tuh. Karena mereka tahu bahwa kebimbangan adalah sebuah kebohongan yang harus mereka jauhi. Sebagaimana sabda Rasul, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Jadi yang bohong itu bagaimanapun, ya, seperti dengan segala macam perjuangannya, tapi kalau bohong ya tetap bohong.
dia akan sadar dan dia akan merasa bahwa saya ini adalah bohong. Nah, itu. Maka tinggalkanlah yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jauhi lingkungan yang kompromistis. Nah, ini. Bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menjaga kejujuran akan menjadi pengingat dan peneguh iman saat Anda berada di posisi yang rentan. Dukungan dari komunitas yang baik akan memudahkan Anda memilih jalan kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Tuh, begitu. Kemudian juga yang selanjutnya kita lihat, lakukan muhasabah, evaluasi diri. Nih. Sebelum mengambil keputusan yang melibatkan benturan kepentingan, biasakan merenung sejenak. Pertimbangkan apakah tindakan tersebut mendatangkan ridho Allah atau murka Allah. Mengatakan yang benar walaupun pahit adalah wujud integritas tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di segala perbuatan, kegiatan yang kita lakukan harus kita mempertimbangkan, dan perbuatan itu semata-mata untuk akhirat, karena kita akan hidup di akhirat. Jadi jangan hanya dunia saja. Kalau hanya dunia saja ya tidak mempertimbangkan akhirat, ya mereka akan melakukan dengan perbuatan yang sebebas-bebasnya, yang sepuas-puasnya dengan landasan nafsu birahinya. Tapi kalau dia sadar bahwa hidup itu akan bertemu, akan dipertimbangkan, nah itu menjadi apapun selalu dipertimbangkan soal akhirat. Misalnya begini, kalau kita bekerja ini ada karena Allahnya enggak, atau hanya karena honor saja. Karena ada orang yang hanya mikirnya honor terus gitu ya, tidak ada karena Allahnya. Karena Allah saja, honor nanti mengikuti. Jadi jangan dasar jadi dari upahnya, tapi karena Allah nanti upah akan mengikuti kepada orang-orang yang tulus dalam beramal. Sampailah kepada slide doa. Doa ini sudah populer dibaca oleh banyak orang termasuk kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Mari kita amalkan doa ini untuk sebaik-baiknya agar kita tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala.